Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang muslim membaca Al-Quran yang menjelaskan hukum dan dia paham isi maksudnya, apa jatuh hujjah baginya? Iya. Dan kalau hukum yang di Quran berbeda dengan yang ditetapkan oleh Amri, mana yang harus ditetapkan? Tergantung seperti apa. Pertanyaannya terlalu mujmal. Ya. Ya. Kalau kita bisa contohkan, ya. Ya. Karena ini kaidah yang mujmal, dikhawatirkan kalau dijawab akan salah tafsiran. Ya. Harus diperinci. Ya. Kalau secara mujmal, bisa saja kita mengatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang Khalik. Ya. Tapi ini harus dilihat kasus per kasus. Ya. Dalam artian bagaimana kalau terjadi, ya. Dan seperti apa kejadiannya, dan apa latar belakangnya. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 226 disebutkan kafarat seorang suami yang menggila istrinya. Menggila istri itu artinya bersumpah tidak akan mendekati istrinya. Tidak akan mendekati dalam tanda petik maksudnya. Ya. Semeter, 2 meter bukan itu maksudnya. Jadi mendekati dalam tanda petik. Tidak berhubungan suami istri. Kemudian apabila dia sudah terlanjur, saya demi Allah, saya tidak akan mendekati kamu. Ya. Saya tidak akan mendekati kamu. Maka diberi tenggang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala selama 4 bulan. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Mereka yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, itu Allah beri tenggang waktu 4 bulan. Fa in fa'u, kalau mereka kembali, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau mereka berazam untuk talak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya sampai seseorang yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, kalau sekiranya kurang daripada 4 bulan, kalau sekiranya kurang daripada 4 bulan, maka tidak diberi tenggang waktu, artinya tidak diberi kewajiban untuk menceraikan atau kembali. Misalnya baru 2 bulan sudah rujuk. Ya, dia cuma bayar kafarah saja, seperti kafaratul yamin, seperti kafarah sumpah saja. Ya, kafaratul sumpah seperti biasa. Fa'it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyam ayyamin. Ya. Kalau Allah sebutkan kafaratul yamin, sumpah bayar kafarah sumpah ya seperti biasa. Memberi makan, kalau enggak memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak
memberikan pakaian 10 pakaian orang-orang miskin, atau memberikan budak. Mana yang dia sanggup? Memberikan budak, muslimah, muslim, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 pakaian orang miskin yang bisa dengannya dia sholat. Ya. Bukan asal pakaian, ya, tapi pakaian yang dia bisa dengannya sholat. Kemudian kalau tidak sanggup baru dia berpuasa 3 hari. Ya. Ini kafarahnya. Kalau sekiranya dia bersumpah sampai lewat 4 bulan, maka ketika pas 4 bulan dia diberi ultimatum. Diberi ultimatum, kamu teruskan sumpah kamu dan kamu ceraikan istri kamu. Atau kamu rujuk, ya, dan bayar kafarah. Salah satu saja. Ya, salah satu saja. Ya. Kalau suami tidak membayar kafarah, tapi kembali saja pada istri, apa istri itu kena dosanya? Ya. Kalau dia rujuk, ya tinggal bayar kafarah. Ya. Tinggal bayar kafarah. Ya sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Boleh saja membayar kafarah sebelum terjatuh. Ya. Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah hadis, ya, wa ra'a ghairuha ahsan minhu falyati billadzi wa khair, ya, wa kaffir an yamini. Ada riwayat yang mengatakan kafarahnya sebelum dia terjatuh ke dalam pelanggaran tersebut. Ini kan dia sudah bersumpah tidak mendekati, tapi dia mendekati. Boleh kafarah sebelum terjatuh dan boleh setelah terjatuh, tapi bersegera untuk membayar kafarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pemahaman bahwa Al-Quran itu sebagai asyifa? Betul. Al-Quran itu sebagai asyifa, penyembuh. Terkhususnya penyembuh penyakit hati. Ya. Penyakit hati, yaitu kemunafikan, kekufuran, kebid'ahan, khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Ya. Kekufuran termasuk juga penyakit badan sudah terbukti. Ya, penyakit badan, orang yang sakit kemudian diruqyah menjadi sembuh. Bagaimana penggunaannya untuk penyembuhan penyakit hati, bagaimana penyakit fisik? Ya, dengan penyakit hati dengan tadabbur Quran. Iya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Allah menganjurkan untuk tadabbur, bukan cuma sekedar bacaan-bacaan seperti jampi-jampian atau mantra. Iya, supaya bisa mengambil pelajaran. Bagaimana bisa mengambil pelajaran kalau tidak dengan tadabbur, dengan penghayatan? Iya. Kalau tidak dengan penghayatan itu sama saja dengan membaca mantra namanya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya baca terjemahannya. Syukur-syukur, ini sudah ada terjemahan tafsirnya. Ya. Karena kadang-kadang beda antara makna dengan tafsir. Bagaimana menyembuhkan penyakit fisik? Ya dibacakan. Bisa juga dibacakan dengan air zam-zam, kemudian ditiupkan, baca Al-Fatihah sekian kali, 7 kali, kemudian ditiupkan ke air zam-zam, kemudian diminumkan atau dimandikan ke orang yang sakit. Bismillah. Dengan izin Allah SWT, bukan air zam-zamnya yang menyembuhkan, tapi izin Allah SWT itu sebagai sebab saja. Allah SWT yang menyembuhkan.
Bolehkah berwasiat pada anak bila nanti wafat tidak ada tahlilan 7 sampai 100 hari, 1000 hari? Apakah tidak membuat anak takut bila nanti tidak bisa melaksanakan karena pemahaman kerabat keluarga yang lain di dekatnya belum mengerti sunnah? Jadi kasih penjelasan dengan sebaik-baiknya. Ya, bahwasanya seorang beragama, seorang melakukan suatu ritual-ritual ibadah harus ada contoh dari Allah dan Rasulnya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, harus ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan sekedar ikut-ikutan orang-orang kebanyakan. Ya. Bagaimana pandangan Islam, pandangan syar'i dalam rumah tangga bila membeli harta benda, apakah harus dinamakan atas nama istri? Tidak ada keterangan harus nama istri. Ya. Tidak ada keharusan seperti itu. Ya. Karena bila pada nama suami hanya jatuh kelak pada anaknya. Enggak, siapa bilang seperti itu. Kalau suaminya mati, kalau laki-laki mati, ya dibagi waris sebagaimana warisnya sesuai dengan Islam. Ya. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Walahun ar-rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kan lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Ya. Istri berhak untuk mendapatkan 1/4 harta suami kalau sekiranya suami tidak memiliki anak. Dan sebaliknya, dan demikian juga apabila sebaliknya ketika suami memiliki anak, seorang laki-laki memiliki anak, maka sang istri mendapatkan 1/8. Itu sudah jelas bagiannya. Tidak bisa digonta-ganti. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya, anak pun sudah jelas bagiannya. Iya. Seorang suami, seorang laki-laki meninggalkan seorang istri dan anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka anaknya berhak mendapatkan 1/2 daripada harta bapaknya. Sementara ibunya, sang istri, berhak untuk mendapatkan 1/4. Ya. Sisanya kepada pihak keluarga yang lain, kalau ada pada pamannya atau pada yang lainnya. Nggak ada di dalam Islam seperti itu. Jelas. Kalau seandainya terjadi perpisahan, perceraian, maka tidak ada warisan ketika perceraian. Nggak ada istilahnya gono gini. Apa maksudnya gono gini? Iya. Kecuali kalau hartanya harta istri, jangan diambil suami. Harta suami jangan diambil istri. Harta yang hak istri diserahkan kepada istri, harta yang hak suami diserahkan kepada suami. Iya. Jangan saling makan harta dengan kebatilan. Iya. Itu. Cerai pun ada 2 macam. Ada cerai, ada talak. Ya. Yang dia itu pisah. Ya. Talak bain. Ya. Talak yang masih dalam iddah itu masih berhak mendapatkan harta dari suami, tanggungan dari suami. Tapi kalau sudah keluar daripada iddah, maka tidak berhak mendapatkan apa-apa. Adapun suami mau memberi itu hak suami, mau memberi rumahnya, mau memberi itu hak suami.
yaitu kalau sekiranya usaha bersama, ya tergantung kesepakatan sebelumnya. Kalau sekiranya itu usaha bersama, misalnya modalnya bersama, ya. Kemudian siapa yang mengelola, ya tergantung kesepakatan awalnya. Tergantung kesepakatan awalnya. Kalau sekiranya terjadi satu dan lain hal, seperti apa pembagiannya, tergantung kesepakatan awal, saling keridhaan, tidak ada saling paksa. Iya. Iya. Insya Allah. Sampai apa? Apakah kejadian sunnatullah itu bisa diikhtiarkan oleh hamba Allah, walaupun qadanya tidak demikian? Ya nggak bisa. Ikhtiar tetap ikhtiar, tetapi ikhtiarnya manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Apa yang kalian kehendaki, ya, maka tidak akan terwujud kecuali apa ya sebagaimana yang telah Allah kehendaki. Ya, itu ikhtiar. Tapi tetap kita diperintahkan untuk melakukan aktivitas. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah. Ya. Jadi tatkala Rasulullah SAW pernah sebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya pernah disebutkan Rasulullah SAW bahwasanya penduduk surga itu sudah ada. Sudah ketahuan dari A sampai Z sudah ketahuan. Fulan bin Fulan, penduduk neraka sudah juga ketahuan. Ya. Ya. Karena apa yang di Lauhul Mahfuz Allah sebutkan, ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, Inna Allah subhanahu wa ta'ala qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah SWT telah menetapkan takdir-takdir hambanya itu sebelum menciptakan bumi dan langit itu 50.000 tahun sebelumnya. Jadi 50.000 tahun sebelum menciptakan bumi dan langit Allah sudah tetapkan takdir-takdirnya. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan awwala ma khalaqallahu qalam. Tatkala Allah menciptakan qalam, maka Allah perintahkan kepada qalam, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Artinya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada ketetapannya. Sudah ada ketetapannya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berikhtiar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu buat apa beramal kalau sudah semuanya sudah ditakdirkan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu." Ya tetap saja kalian beramal. Ya, karena selama kita masih punya akal, maka Allah tetap perintahkan kita untuk beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Maka semuanya akan dipermudah ke arah mana dia akan diciptakan. Faman kana min ahli sa'adah wa yassara ila ahli sa'adah. Barang siapa yang calon penghuni surga, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan akan dimudahkan ke arah kebahagiaan. Dan siapa yang akan calon penghuni neraka dan calon akan dimudahkan ke arah sana. Bagaimana dalam sholat telapak kaki untuk akhwat ketika sujud? Ya seperti biasa. Sujud ya dirapatkan. Walaupun hadisnya secara spesifik, tapi bisa dengan maknanya secara spesifik tidak sahih, tapi ada makna hadis yang lain yang ketika Rasulullah SAW dipegang oleh Aisyah ketika sujud, nah di situ terpegang oleh Aisyah kedua telapak kakinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya itu dirapatkan ketika sujudnya. Bagaimana ketika rambut kelihatan ketika sholat dan baru mengetahui ketika selesai sholat, apa sholatnya harus diulang? Ya tergantung. Artinya kalau hampir seluruh rambutnya kelihatan, bisa batal.
Ya. Tapi kalau mungkin sebagian sedikit saja, maka fattaqullaha mastata'tum. Ya. Insyaallah kita cukup sampai sini. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.